tema bulan ini kan the source of authority. Nah, saya ingin kita belajar apa relasinya atau related antara source of the authority, sumber daripada otoritas ini, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus, dengan aktivitas kita sehari-hari. Apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini dengan sehubungan dengan the source of authority ini. Kenapa saya pilih gambar ini? Karena ini mengingatkan saya. Apa yang terlintas kalau kita lihat gambar ini? Warning, CCTV in operation. Apa kira-kira? Apa? Hati-hati gitu ya. Paling enggak kita tuh, saya tuh lagi diawasi gitu kan. Kalau ada CCTV kayak gini gambarnya, wah hati-hati nih. Jangan sampai lakukan hal-hal aneh nih. Karena ada yang monitor, benar gak? Seringkali manusia itu lebih takut pada orang lain atau pada CCTV daripada sama Tuhan. Kalau di kantor dipasang CCTV, karyawannya gak berani macam-macam. Kenapa? Ada CCTV-nya. Benar gak? Mau pulang cepet juga, wah lihat dulu nih ada CCTV-nya. Jangan sampai ketahuan gitu kan. Kalau mau bikin macam-macam di kantor, gak berani karena ada CCTV-nya. Padahal Tuhan gak perlu CCTV loh. Dia bisa melihat kita semua apa yang kita lakukan. Bahkan ini terjadi juga sama orang Kristen loh. Orang Kristen kalau gak ada CCTV kadang-kadang amburadul juga gitu. Tuhan itu melihat dimanapun kita berada, dia tahu. Apa yang kita lakukan dia tahu. Oleh sebab itu ada CCTV di mana-mana. Tapi CCTV-nya bukan dari manusia. CCTV-nya daripada Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita bisa lihat. Kita gak bisa lihat apa-apa kalau gak dipasang CCTV. Tapi Tuhan tuh maha melihat. Nah, saya ingin beranjak dari CCTV ini. Kita baca dulu firman Tuhan. Ini agak banyak bacaannya. Karena dia mengkisahkan mengenai Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ke 39. Tapi saya akan penggal-penggal. Kisah Rasul ini menceritakan mengenai perjalanan Paulus. Dia menginjili orang-orang yang di luar Jew atau di luar orang Yahudi yang dulunya nggak pernah boleh diinjili, tidak boleh tidak berhak untuk mendapatkan kabar baik atau gospel ini. Tetapi semenjak Petrus ditegur oleh Tuhan dan diberikan penglihatan dan dia membaptis Cornelius, dia mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi aja. The salvation is not only for the Jew, but for the other nations as well. Atau dari untuk negara atau bangsa-bangsa lain juga. Makanya diutuslah murid-murid Tuhan termasuk dengan Paulus, pergi dengan Silas untuk menginjili, untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. To the Gentiles. Untuk kepada non-Jew. Kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, kita akan baca firman-Nya yaitu di Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 7. Ya, saya akan bacakan aja supaya lebih cepat karena ini akan agak banyak nih yang dibaca. Kisah Rasul ini berkata di 4 berkata demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, makin lama makin bertambah jumlahnya. Jadi setelah dia boleh menyebarkan kabar baik ini, banyak orang yang percaya. Dan jumlahnya itu makin lama yang percaya itu makin banyak. Ceritanya penginjilan ini sukses besar. Berhasil gitu. Nah kemudian mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini mengatakan gini. Mereka itu hanya melintas aja di daerah Frigia dan Galatia.
Karena Roh Kudus itu bilang jangan nginjilin di sana. Padahal ini dalam perjalanan dia untuk menginjili ke daerah-daerah yang bukan daerah-daerah Jewish. Mereka dilarang oleh Roh Kudus. Nah, di ayat 7 juga sama. Ini setiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka juga untuk menginjil di sana. Jadi mereka datang ke kota itu, tapi mereka nggak diizinkan untuk menginjil. Mereka pergi lagi ke satu tempat yang lain. Nah, di ayat 9 dikatakan gini, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ini saya ingin lihatkan, sebentar. Oke, saya teruskan dulu ya. Di ayat 12 dikatakan gini, dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ceritanya Lydia juga dibaptis ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya saya nggak akan bacakan. Tapi saya ingin melihatkan petanya. Perjalanan Paulus itu dari Yerusalem menuju ke utara sana. Nah, yang saya tandai itu adalah dia tuh berhenti di Virgia itu, tapi Roh Kudus tuh melarang untuk jangan nginjil di sana. Suruh pergi. Kemudian dia pergi juga ke Misia, suruh jangan nginjil juga. Dia pergi lagi ke atas ke Filipia. Akhirnya dia nginjilnya di Filipia. Saya ingin mengatakan gini, seringkali kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu, biasanya tindakan kita tuh berdasarkan apa? Pengalaman yang kita sudah pernah lakukan. Oh, waktu itu saya lakukan ini berhasil. Sehingga seringkali apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengalaman. Poin yang pertama yang saya ingin ingatkan kepada kita adalah choose the right choice. Memilih pilihan yang tepat. CCTV itu adalah singkatan. C yang pertama adalah choose the right choice. Sometimes you need to choose to do things you don't want to do. Kadang-kadang kita itu melakukan bukan karena pengalaman, bukan karena apa yang kita sudah pernah lakukan dan berhasil. Tetapi dikatakan just remember your reasons for choosing. Apa alasan kita ini untuk memilih pilihan kita. Yang saya maksudkan gini, kalau kita milih sesuatu, pilih yang tepat. Yang tepat itu yang gimana sih? Bukan karena kita pernah berhasil dan kita pakai pengalaman itu untuk melakukannya, untuk memilihnya. Tetapi pakailah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Paulus ini, dia itu memilih kota untuk menginjili, itu bukan karena pengalaman dia yang sudah berhasil nginjilin kota-kota lain. Tetapi dia mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus ini yang dia ikuti. Makanya kalau Paulus itu melewati dua kota tadi, itu bukan karena keinginan dia, tapi karena Roh Kudus berkata. Memilih pilihan yang tepat dalam pilihan kita itu melibatkan Tuhan. Your reason for choosing is because we follow God's instruction or will. Jadi kita ngikuti apa yang kita pilih itu karena kita ngikuti apa yang Tuhan katakan. Saya kasih contoh gini. Saya dulu pernah waktu di Bali tahun 98 saya mau beli rumah. Ceritanya saya mau beli rumah. Saya udah cocok nih, ada satu rumah yang saya lihat, bagus ini, rumahnya oke. Lokasinya juga bagus, gak jauh dari sebuah supermarket di Denpasar.
Dia memang masuk ke gang, tapi gang itu gang buntu. Rumah pertama di gang buntu itu, itulah rumahnya. Tanahnya cukup luas, 200 meter persegi. Rumahnya cukup terawat. Baguslah ceritanya, saya cocok. Saya mau beli rumah itu, saya udah oke. Harga yang ditawarkan, saya tawar dikit, dia kasih ke saya gitu. Dari harga itu katakanlah 100 juta misalnya gitu kan. Saya tawar kurang dari 100 juta dia kasih. Udah saya bilang sama ownernya ya, saya kebetulan waktu itu saya udah beli tiket untuk pulang ke rumah orang tua saya, mau jenguk orang tua saya. Jadi saya pulang dulu. Jadi saya belum sempat ketemu sama owner yang itu, tapi sudah secara telepon sudah oke. Tiba-tiba satu hari kalau nggak salah setelah itu, tiba-tiba si owner rumah ini telepon saya. Dia katakan, aduh Pak maaf katanya, ini saya nggak bisa kasih ke Bapak rumahnya. Karena ada orang kemarin yang datang ke saya, kemudian dia udah kasih misalnya harganya 100 juta, dia kasih 125 juta. Harga rumahnya itu dinaikin sama dia gitu. Nah memang sih waktu itu memang keadaannya sangat rush seperti sekarang ini. Cari rumah di Perth itu begitu susahnya atau rame banget gitu. Nah saya sempat kok mengecewakan gitu buat saya gitu. Ini rumah yang udah cocok kok lepas dari saya gitu. Cukup membuat saya kok ini kecewa juga gitu, hilang itu. Nah tetapi saya percaya bahwa saya bilang kalau ini bukan bagian dari saya percaya Tuhan pasti menyediakan saya tempat. Nah pada saat saya masih mencari seperti begitu, tiba-tiba ada orang yang nawarin rumah. Waktu itu tempatnya di Denpasar, di Kuta ditawarin. Terus saya lihat rumahnya sebenarnya nggak begitu menarik kalau buat saya. Kenapa? Karena rumah itu sudah terbengkalai kira-kira 7 tahun. Nggak ada penghuninya karena dia berperkara kepada bank. Jadi nggak gitu serak lah gitu kan. Karena lihat rumahnya juga nggak terawat. Kemudian juga singkat cerita karena saya udah jatuh cinta di rumah yang saya lihat dulu gitu ya. Jadi ya udahlah sekedarnya aja lihat. Kemudian singkat cerita malah rumah ini yang jadi gitu. Karena ceritanya agak panjang, jadi saya singkat aja. Rumah ini yang jadi. Tetapi setelah saya dapatkan rumah itu, ternyata apa yang saya lihat nggak begitu serak itu, ternyata setelah dibersihin, setelah dicat ulang dan kemudian direnovasi sedikit lah. Rumah ini jadi oke. Dan yang lebih mengejutkan itu lokasi yang sangat strategis karena belakangan beberapa tahun setelah itu dibangun banyak fasilitas di lingkungan rumah itu, supermarket, mall dan segala macam di area itu sehingga kenaikan daripada harga rumah itu signifikan, berlipat kali ganda. Nah itulah yang saya belajar, kalau saya hanya melihat dari pengetahuan saya atau yang bisa saya lihat, itu saya nggak akan bisa tahu itu. Kedepannya akan terjadi apa kan saya nggak tahu. Bisa terjadi seperti itu saya nggak tahu. Tetapi Tuhan itu maha tahu. Dia tuh bisa melihat beyond daripada apa yang kita bisa lihat. Beyond what we can see right now. Apa yang kita bisa lihat sekarang cuma apa yang ada di hadapan kita. Atau kita cuma bisa mungkin menduga lah. Tetapi Tuhan melihat jauh. Ingat cerita Lot waktu dia pilih Sodom dan Gomora? Pada waktu Lot melihat, di tepi sungai Yordan itu, Sodom Gomora itu udah kayak taman Tuhan dikatakan gitu kan. Secara Hong Shui itu, Hong Shui-nya bagus banget gitu kan. Kemarin saya ketemu dokter ngomongin Hong Shui gitu ya. Hong Shui-nya bagus banget. Tetapi tahu nggak Lot waktu itu? Nggak tahu kalau Sodom dan Gomora itu mau dimusnahkan Tuhan sama api dari langit. Dia nggak tahu kan.
Oleh sebab itu pilih pilihan yang tepat, mengandalkan Tuhan. Libatkan Tuhan pada waktu kita mau pilih. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat jelek, Tuhan bilang ini yang paling bagus. Ambil gitu kan. Kita kan lihatnya, wah ini Hong Sui-nya bagus, ini bagus ini tempatnya apa gitu kan. Tetapi Tuhan tuh jauh bisa melihat dari apa yang kita bisa lihat. Nah kemudian dari kisah Paulus dan Silas ini, dia perginya bukan pergi ke apa yang dia lihat ini bagus nih. Tetapi dia pergi ke Filipi. Nah, dia kata di firman Tuhan dikatakan gini, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Sebelum ini saya ingin jelaskan waktu dia masuk ke Filipi itu, dia kan ketemu Lydia. Sebentar, nih ada nggak? Sebentar, saya kasih lihat lagi ya. Nah, waktu dia pergi ke Filipi, dia ketemu dengan perempuan-perempuan sekelompok. Salah satunya adalah Lydia. Dia adalah pedagang kain ungu. Waktu itu pedagang kain ungu itu kain yang paling mahal di zaman itu. Jadi dia seorang yang cukup punya bisnis yang bagus ceritanya. Nah, Paulus pun menjangkau Lydia. Lydia dibaptis dan seisi rumahnya dibaptis. Awalnya waktu dia masuk ke dalam apa yang di Tuhan tunjukkan ke kota Filipi ini, semuanya bagus. Dapat yang lancar ceritanya. Dia dapat jiwa, kan misi dia kan untuk menginjil. Dan dapat jiwa satu keluarga dibaptis. Dan kemudian kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Kadang-kadang apa yang kita jalani di tengah jalan itu tidak sebagus awal. Seringkali pada waktu kita masuk ke dalam rencananya Tuhan, seringkali ada hal yang terjadi yang kayaknya meragukan buat kita, ini benar gak ya dari Tuhan? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ini seorang budak. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ngomongnya benar gak? Benar. Iblis juga tahu kalau ini adalah utusan Tuhan. Ngomongnya sih kayaknya benar, tetapi roh yang di dalam dia bukan roh yang benar. Karena dia adalah roh tenung. Dia tukang kuamia. Dia tukang ramal. Makanya bosnya itu dapat penghasilan dari apa? Dari ramalan dia. Siapa yang masih pergi ke tukang ramal atau baca horoskop atau enggak ya? Sekarang udah enggak ya, enggak musim ya. Tarot, nah gitu. Kalau pergi ke tempat hiburan biasanya ada tenda. Tapi ke Morley juga ada loh. Dibagiin kartu. Siapa yang mau lihat fortune teller? Kalau di sini. Cari masa depan saya kayak apa sih? Cari tahu, roh peramal. Nah ini. Dia dapat penghasilan bos-bosnya ini dari budaknya ini. Karena dia bisa meramal. Ada roh lain. The unclean spirit in her. Nah ceritanya hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, lama-lama kesal juga. Karena ngomong terus waktu dia menginjili itu orang ini mengganggu. Ngomongnya kayaknya benar tetapi dia melakukan kayak gangguan, distorsi. Sehingga dia tuh teriakin gitu. Ngomongnya kayaknya benar tetapi dia punya tujuan yang tidak benar. Nah, karena udah gak tahan lagi, ia berpaling dan berkata, Paulus berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap ke penguasa.
diadili Paulus. Bahkan disiksa. Nah, setelah mereka berkali-kali didera, dipukulin. Mereka dilemparkan ke dalam penjara, dimasukin penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Di penjara dipukulin dulu, di penjara dimasukin ke ruang paling tengah itu, di dalam lubang yang paling dalam yang gelap gulita. In dungeon kalau bahasa Inggrisnya. Jadi di tempat gak nyaman. Ini lagi pengunjulan, lagi berhasil nih ceritanya. Kalau orang lagi usaha itu lagi berhasilnya. Kok ketemu perempuan gila itu? Iya kan? Dan yang dia lakukan adalah mengusir roh jahat itu udah benar kan? Lakukan yang benar lagi. Tapi kok malah masuk penjara? Seringkali kalau kita udah ketemu permasalahan yang kita pikir, ini benar gak ya Tuhan mau saya lakukan ini? Pernah gak merasa ragu seperti itu? Pernah gak kita merasa ragu seperti itu? Saya dulu pernah. Waktu saya sebelum beli rumah yang ini sampai jadi. Di tengah proses jual beli nih. Tiba-tiba notarisnya telepon saya. Waktu saya udah oke, saya udah bayar nih. Kasih uang kepada penjualnya. Ini kan rumah bermasalah sama bank. Nah, bank gak bisa jual kepada individu, dia harus pilih satu orang dengan surat kuasa dari owner sebelumnya dan dari bank ACC, pilihlah satu orang. Orang ini yang jual ke saya. Nah, saya bayar orang ini dengan sejumlah uang yang cukup, udah hampir mungkin berapa puluh persennya lah, udah cukup banyak lah, kira-kira tinggal sedikit aja yang belum dibayar. Tiba-tiba notarisnya telepon saya. Pak, maaf katanya ini proses jual belinya, surat akte jual belinya gak bisa diproses. Loh, saya bilang kenapa? Iya Pak, soalnya ada surat kuasa untuk Pak A ini hilang. Gak ada. Jadi proses jual belinya gak bisa dilakukan. Ayo. Kalau udah masalahnya kayak begitu, kira-kira kita gimana tuh? Saya waktu itu terus terang empot-empotan. Kenapa? Karena duitnya udah saya bayar. Yang saya cuma pegang adalah kunci rumah. Nggak ada apa-apa, cuma dan kwitansi tanda terima gitu. Namanya, surat sertifikat dan semuanya ya atas nama orang lain. Proses itu berlangsung kira-kira 6 bulan. Tanpa saya tahu kapan berakhir itu, saya empot-empotan, waduh ini gimana ini? Gak bisa prosesnya, jual belinya. Uang saya padahal saya udah bayarkan, hampir lunas. Mana uangnya cuma segitu-gitunya lagi. Gimana mau beli rumah? Sempat berpikir, ini jangan-jangan salah nih saya nih. Pernah gak kita ragu kayak gitu? Kadang-kadang di tengah perjalanan kita sedang berjalan dengan rencananya Tuhan, kita tuh ragu. Ini benar gak sih dari Tuhan? Paulus digebukin masuk penjara. Saya gak tahu apakah di dalam hati Paulus ada keraguan gak sih timbul. Ini benar gak sih Tuhan suruh ke Filipi? Jangan-jangan harusnya mampir ke Misia tadi itu loh. Bukan ke Filipi. Di Filipi saya digebukin. Tetapi saya percaya bagi orang-orang yang kenal Tuhan, yang dekat sama Tuhan, kita tetap percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun situasinya mungkin membuat kita ragu, kok kayaknya gak enak, kok kayaknya masalah besar nih yang kita hadapi. Poin yang kedua yang saya ingin saya ingin ini adalah keteguhan hati, courage. Di Mazmur 31 ayat 24 dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita pada waktu kita memutuskan itu kan kita udah tahu kan, kita udah yakin bahwa oh Tuhan mengatakan ini. Kemudian kita di tengah jalan dengan situasi yang sulit ini, kemudian ada keraguan. Di saat kita ragu, mendekatlah pada Tuhan.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan ragu. Courageous itu penting sekali. Kekuatan iman kita diuji pada waktu itu. Waktu ada goncangan. Bukan masalahnya pada waktu kita sukses. Berhasil misinya. Oh penginjilannya berhasil. Oh beli rumahnya lancar. Bukan itu. Pada waktu Tuhan mengizinkan permasalahan datang. Apa yang kita lakukan. Kita lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan. Ada satu quote yang dikatakan gini, God never said it would be easy, but He will be with you always. Tuhan tuh gak pernah janji bahwa perjalananmu, ayo kamu pergi ke sana, perjalananmu lancar, semuanya enak. Kamu jadi Kristen, semuanya lancar, gak akan ada masalah. Kamu akan berhasil, gak pernah akan ada masalah dalam hidupmu, itu gak ada. Kalau ada gereja yang ngomong kayak gitu, itu bukan pengajaran dari firman itu. Tuhan gak pernah ngomong bahwa jalannya akan mudah. Gak ada sesuatu, makanya jangan cari jalan pintas kalau kita bersama Tuhan. Kalau Tuhan perhadapkan untuk sesuatu masalah kita hadapi, hadapilah. Kenapa? He will be with you always. Dia akan bersama dengan kita selalu. Selalu dia akan dampingi kita. Selama kita berjalan bersama Tuhan, dia ada bersama kita. Waktu dia bermasalah, waktu kita menghadapi masalah, Tuhan ada di sana. Tuhan katakan, di saat tiada jalan, aku buat jalan. Berarti ada jalan buntu dong kalau dia buat jalan, betul gak? Jadi harus ada, ketemu gak ada jalan kan? Pernah gak ditolong Tuhan? Pada akhirnya Tuhan tolong juga kita waktu kita menghadapi masalah. Pernah? Sering. Kalau kita masih tanya gini, Tuhan kok masalahku gak selesai-selesai ya? Berarti belum akhir. Benar gak? Karena pada akhirnya Tuhan akan tolong, benar gak? Pada akhirnya Tuhan akan tolong. Berarti kalau masalah itu masih ada, berarti masih belum akhir, masih proses. Pada akhirnya Tuhan akan tolong. Kenapa? Karena dia ada bersama dengan kita selalu. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita menghadapi segala permasalahan. Makanya Daud berkata, walaupun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut. Berarti ada lembah kekelaman yang harus dilewati, betul? Karena engkau bersamaku. Gak ada matinya kalau sama Tuhan. Amin? Courageous. Nah kemudian ceritanya berlanjut. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu koyak. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di dalam kesesakan itu, alih-alih Paulus dan Silas mempertanyakan, kenapa Tuhan? Atau komplain sama Tuhan, kenapa masalah saya jadi gini Tuhan? Saya digebukin Tuhan, komplain sama Tuhan. Tapi alih-alih dia seperti itu, dia malah memuji Tuhan. Dan dia bernyanyi kepada Tuhan. Ini kan sesuatu yang gak umum, betul gak? Nggak umum dilakukan orang-orang dunia. Kalau orang dunia diajarin seperti gini, mereka nggak ngerti. Gimana orang lagi susah digebukin, masuk penjara, malah disuruh nyanyi. Memang betul kalau orang, ya kita nggak bisa pungkiri orang Kristen kalau dilihat orang lain rada aneh. Kenapa aneh? Orang ada yang meninggal dia nyanyi. Harusnya kan nangis. Ini nyanyi. Mau diberkati dia nyanyi. Mau dalam kesusahan dia nyanyi, memang aneh. Ya, kalau kita yang mengerti firman, enggak aneh. Karena dalam pujian itulah Tuhan ada bertahta, ya enggak? Hadirat Tuhan turun. Waktu hadirat Tuhan turun, semua belenggu terlepas. Physically, mentally, spiritually, bebas. Ini yang enggak pernah dimengerti oleh orang dunia. Makanya
Kalau kita mau pakai logika kita untuk mencerna apa yang diajarkan oleh Tuhan, nggak akan bisa, nggak ngerti, nggak masuk akal. Oleh sebab itu dari segala pengajaran zaman hari-hari ini, pengajaran Kristen progresif lagi rame, marak dibicarakan, terutama untuk orang-orang muda. Karena yang membawakannya adalah seorang muda yang ganteng, tatoan kelihatannya cool gitu ya. Kalau tatoan sebelum bertobat ya nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai udah bertobat baru tato, wah itu yang salah. Orang yang melihat itu, orang jadi terganggu. Kenapa? Karena dia ngakunya Kristen. Tapi yang diajarin adalah opini. Padahal dia itu cuma beropini loh. Masalahnya semua opini itu dimasukin ke YouTube dan semua orang bisa dengar. Sehingga orang menyerapnya sebagai satu pengajaran. Oleh sebab itu kalau buat saya jangan terganggu dengan hal-hal begitu, pengajaran yang sesat itu banyak di luar. Belajar yang benar aja firman Tuhan. Kalau kita tahu pelajaran apa yang ya kalau dia udah melenceng, oh firman Tuhan ini Alkitab mesti diperbaiki, mesti diupdate karena udah gak up to date lagi. Itu kan logika, gak cocok. Udah beribu tahun itu Alkitab itu nggak pernah dirubah karena di firman Tuhan dikatakan bahwa satu iota saja nggak akan dihilangkan dari pengajaran Alkitab ini, nggak akan dirubah sama Tuhan. Ini kekal pengajaran ini, nggak bisa nggak up to date, selalu up to date. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menjelaskan. Firman Tuhan itu nggak pernah akan bisa dicerna oleh logika aja gitu. Harus ada apa? Ada faith, iman. Pengajaran ini pada waktu dia memuji Tuhan, roh Tuhan turun, orang itu dibebaskan. Nah, saya akan lanjutkan lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah trust in the Lord. CCT, ya yang T-nya adalah trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita berpengertian, oh iya. Lah kalau kerohaniannya belum nyampe ke situ, jangan kita jadi orang yang sok tahu. Tanya kepada orang yang sudah lebih berpengalaman. Belajarlah dari mereka. Mereka mengupas, oh firman Tuhan ini kayak gini, kok kayaknya bertentangan nih. Satu dengan yang lain, tanya sama yang udah belajar lebih dalam. Kita menjadi, oh iya, oh ternyata begitu penjelasannya. Sehingga kita bisa mencerna. Kalau enggak kita reka-reka sendiri, kita ini sendiri. Logika kita enggak nyampe. Oleh sebab itu enggak tahu. Kok kayaknya bertentangan ini. Yang satu bilang enggak boleh makan barang-barang haram. Tapi tiba-tiba kok Tuhan kasih mimpi suruh makan barang haram. Lagi ini kan bertentangan loh. Tuhan sendiri bilang katanya ini haram, gak boleh. Gak boleh, jangan makan babi, jangan makan ini bersisik dan segala macam. Ikan tidak bersisik dan segala macam. Nah pada waktu Petrus itu melihat. Bukan ngomong makanan lagi. Dia ngomong masalah orang bukan Jewish kan. Dia disuruh pergi ke siapa? Cornelius. Cornelius itu kan bukan Jewish. Suruh nginjilin di sana, Petrus gak mau karena ini bukan Jewish gitu loh. Nah Tuhan kasihkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan gak boleh diharamkan. Loh bangsa itu juga gak haram. Waktu dia datang Roh Kudus turun atas dia. Tuhan yang membaptis sebelum dibaptis air. Itu bicara masalah itu. Bukan bicara masalah makanan, ya gak? Jadi ada hal yang kita perlu ngerti. Bahwa ada hal yang tersurat, ada hal yang tersirat yang kita perlu tahu. Kalau yang tersurat semua orang bisa baca di firman Tuhan ini. Semua buku ini bisa dibaca, tetapi orang yang mengerti dalam hatinya itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kalau datang ke gereja, pastikan hati kita terbuka untuk Roh Kudus bicara. Jangan pikiran kita yang ngawang-ngawang kemana-mana. Badannya bisa ada di sini tapi pikirannya bisa ada di mall. Bisa ada di restoran. Bisa ada di rumah lagi periksa kompor. Kompor saya udah dimatiin apa belum ya? Kamar mandi airnya masih ngocor gak ya? Badannya ada di sini, hatinya di mana? Oleh sebab itu belajarlah dengan sungguh bahwa
Kita harus percaya kepada Tuhan dan serahkan hati kita, pikiran kita seluruhnya untuk Tuhan pada waktu kita menghadap Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31 kata gini. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini kepala penjara nih. Setelah dia takut karena Paulus ini udah terlepas. Dan karena gelapnya dia gak bisa lihat. Dia pikir waduh tahanannya kabur semua. Jadi dia berusaha ngambil pedangnya mau bunuh diri. Paulusnya teriak, jangan kamu bunuh diri, kami masih di sini. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari peristiwa itu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama kadang-kadang waktu kita menghadapi masalah, waktu masalah itu terlepas dari kita. Maunya kita ke gimana? Keluar kan? Kabur gitu. Cepet-cepet keluar dari masalah itu kan? Kadang-kadang Tuhan tuh bilang gini, jangan pergi dulu. Stay there. Stay there. Jangan pergi dulu. Walaupun kamu mungkin pengennya cepet-cepet kabur dari masalah itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita stay for a little while. Tunggu sebentar karena Tuhan akan lakukan perkara yang besar di hadapan kita. Dia itu kalau Paulus sudah dibebaskan itu, kalau tiba-tiba orang yang dibelenggu itu kan maunya ya udah cepat keluar dong ke tempat yang terang, ya ke tempat kabur lah gitu kan dari penjara itu. Dia diam loh di situ. Kenapa? Karena mengizinkan Tuhan berkarya. Seringkali kita tuh nggak sabar gitu loh. Kalau ada masalah maunya cepat-cepat kabur dari masalah itu. Kadang-kadang Tuhan bilang stay there, stay there. Dan apa yang terjadi? Dia tolong si kepala penjara ini. Tadinya mau bunuh diri nih. Kepala penjara ini dia jawab. Ia mengantarkan keluar. Setelah itu ternyata ada aman. Akhirnya dia sadar bahwa ini hal yang dia belum pernah hadapi dalam hidupnya. Dia belum pernah lihat hal yang kayak gini. Makanya dia tanya. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kenapa tiba-tiba nanya gini? Karena dia tahu ini beyond their understanding. Dia jauh daripada apa yang dia bisa mengerti. Kayak apa sih orang nyanyi bisa lepas semua sendi-sendi bisa goyang, gempa bumi orang nyanyi. Bukan karena suaranya jelek loh ya. Kalau kita nyanyi gempa bumi karena apa? Suaranya fals. Orang nafas saja fals. Ini karena kuasa Roh Kudus bekerja, dia gak pernah ngalami. Ini orang ini tuh, kepala penjara itu selain penghuni atau narapidana yang tinggal di penjara itu kan orang penjara ini selalu tinggal di situ, betul gak? Kapan dia bisa dengar gospel? Hampir gak mungkin ya kan kalau kita pikir. Gak mungkin dia bisa dengar berita keselamatan itu. Tapi Tuhan kirimkan orang, Paulus dan Silas, masuk ke sana. Jangkau ini orang. Gimana supaya selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Semuanya diselamatkan, bayangin. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Ini satu keluarga, gimana sorak-sorainya? Makanya Tuhan is very very interested in you and me. Semua individu itu penting di mata Tuhan. Gak ada orang yang berpikir gini, saya mah gak penting di gereja kan cuma datang aja jadi jemaat. Enggak, setiap orang itu penting. Ada satu orang yang gak datang, itu penting. Siapa yang pernah mobil gak pakai pentil? Pakai mesin aja. Mesin penting gak? Penting banget. Kalau gak ada mesin gak bisa jalan kan? Pentil penting gak? Penting juga walaupun harganya seberapa. Iya kan? Pentil segini berapa duit sih kan? Gak penting kan kelihatannya. Coba naik mobil gak pakai pentil. Pengen lihat kalau gak begini jalannya. Semua kita itu penting di mata Tuhan. Ada fungsinya. Oleh sebab itu jangan pernah rendah diri. Karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Setiap individu Tuhan sayang. Jadi pada jam itu juga kepala penjara itu
membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Ini Paulus dan Silas itu dirawat sama kepala penjara itu. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dirinya dibaptis. Bayangin tengah malam nih, diminta dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira, kepala penjara ini sangat gembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Diselamatkan orang itu. Sukacita tengah malam dibaptis nggak apa-apa. Karena hatinya terbuka. Dan hatinya mendapatkan apa yang dia cari mungkin selama ini. Hidup di penjara loh dia itu. Tapi Tuhan begitu mengasihi dia. Dia cari masuk ke dalam penjara. Dikirim orang walaupun prosesnya gak gampang. Pakai digebukin dulu itu Paulus dan Silas. Tapi itulah pengorbanan orang yang percaya kepada Tuhan. Pengorbanannya luar biasa. Dan mereka istilahnya nggak cengeng mentalnya. Nggak mengeluh sama Tuhan. Tapi dia bersuka cita. Dia juga nggak kabur waktu dibebaskan. Belenggunya terlepas. Dia tunggu Tuhan mengerjakan pekerjaannya untuk orang ini. Ternyata pejabat-pejabat yang masukin dia ke penjara belakangan baru tahu. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom. Dia itu warga negara Roma. Orang Roma itu gak bisa dihukum, gak bisa masukin penjara tanpa diadili. Ini kan main gebukin aja. Preman soalnya dia. Rasa orang Rom itu bisa lakukan apa aja kepada warga negara yang bukan Rom. Ternyata Paulus dan Silas itu orang Rom. Jadi pejabat-pejabat itu mereka takut. Karena mereka bisa disu. Ngerti ya? Takut mereka. Karena mereka takut, mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon. They beg, minta maaf. Karena ternyata mereka orang Roma, sama-sama orang Roma. Jadi mereka itu takut. Dilepaslah. Tadinya kalau dia kabur jadi buronan kan. Paulus dan Silas. Ini dia stay, Tuhan nyatakan kemuliaan, bela dia. They go, mereka meninggalkan kota with dignity. Dengan martabat, jalannya juga nggak begini, nggak kabur, nggak sembunyi-sembunyi. Dia jalannya juga begini. Kenapa? Karena dibela Tuhan. Martabat mereka nggak jatuh. Pembesar-pembesar itu malah hormat. Silahkan. Gitu kan? Karena mereka takut. Jadi tolong kamu tinggalkan kota ini ya, takut. Lihat kalau pekerjaan Tuhan itu kita kan gak kepikir. Bener gak? Gak kepikir Tuhan akan bela Paulus sedemikian. Tapi Tuhan bela sampai sedetil-detilnya. Martabat mereka pun gak jatuh jadi narapidana. Mereka dihormati, mereka dihargai. Nah yang keempat, yang terakhir. Victory through Jesus. CCTV, victory. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu menganugerahkan kita kemenangan di akhir daripada setiap peristiwa yang Dia izinkan kita alami. Kemenangan itu pasti karena Tuhan itu yang membela. Jadi kalau kita masih mengalami satu proses dalam kehidupan kita, kita belum menang, itu belum akhir. Itu tandanya. Kalau udah sampai di ujung, mau akhir, Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan itu memberikan kemenangan buat kita, setiap daripada kita, itu sesuatu yang pasti. But thanks be to God, which give us the victory through our Lord Jesus Christ. Ini yang saya supaya kita bisa lebih ingat. CCTV itu yang pertama adalah choose the right choice. Yang kedua courage, keteguhan hati. Yang ketiga trust in the Lord. Yang keempat victory through Jesus. Kalau kita bersama Tuhan, siapakah lawan kita? Kan di firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, kita memang perlu Tuhan. Karena Dialah the source. He is the source of the authority. Apa yang kita punya, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, Dia punya otoritas. Oleh sebab itu Tuhan katakan,
Ibadah yang sejati itu adalah apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup kita yang masih hidup ini, itu yang masih bisa dipersembahkan sebagai ibadah. Kalau kita nunggu nanti kalau udah dipanggil Tuhan, udah gak ada nyawanya, itu udah terlambat. Oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari selagi kita masih hidup, persembahkanlah hidup kita untuk Tuhan. Dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita memilih, pada waktu kita menghadapi masalah, kita masih punya keteguhan hati. Pada waktu kita menghadapi sesuatu yang meragukan, trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan dan Tuhan pasti anugerahkan kita dengan kemenangan. Amin.